Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita balik lagi ke video terakhir kita. Tinggal 3 slide. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan maksimal. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang persepsi manajemen terhadap laporan keuangan. Oh, ini serunya pakai ini nih. Kalau pakai sebentar, ini aja. Oke, apa itu persepsi? Dan persepsi muncul berdasarkan apa gitu. Persepsi itu adalah menurut Robert Baron dan Paul, persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Kemudian, persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Faktor lain yang sangat mempengaruhi persepsi adalah perhatian. Itu menurut Robert dan Paul. Ini Paul yang istrinya Bayang Bong ya? Itu Paula, salah. Gak lucu, gak apa-apa. Namain aja. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaannya kan, bagaimana persepsi manajemen terhadap laporan keuangan? Oke, kita bahas. Pertama, tentu manajemen akan menganggap bahwa hal ini, laporan keuangan hal ini adalah sesuatu yang penting atau important. Jelas sesuatu yang penting. Karena dengan laporan keuangan seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, laporan keuangan menjadi satu angka yang akan menceritakan kondisi keuangan satu perusahaan, kondisinya baik atau buruk, dan seterusnya. Oke, saya ceritakan perspektif yang lain ya. Dalam struktur organisasi satu perusahaan, itu ada pertama owner. Jelas, owner itu bisa juga disebut sebagai sama atau beda nih? Pemegang saham. Bisa sama, bisa beda, tergantung perspektif yang kita gunakan. Owner pemegang saham ini, dia tidak bisa menjalankan perusahaan tersebut secara langsung, operasional perusahaan. Dia akan menyuruh orang lain untuk mengembangkan dan mewujudkan perusahaan tersebut. Maka diperlukanlah tenaga yang lain yang disebut dengan direktur. Direktur ini mereka akan memperkerjakan lagi beberapa orang lain untuk di bagian manajemennya. Ada bagian manajemennya itu yang terdiri atas Human Resources, HR, atau dulu HRD, Human Resources Development, sekarang HR disingkatnya. Kemudian ada juga sisi marketing, penjualan. Ada juga sisi produksi. Kemudian ada juga sisi financial, bagian keuangan. Kemudian ada juga bagian research and development, dan seterusnya. Dan setelah muncul kepala-kepala manajemen, kepala bagiannya itu masuk lagi ke bagian yang ada juga bagian terpisah, dan itu adalah audit. Audit biasanya langsung berada di bagian di bawah dari direktur atau bawah owner. Namun sisi lain juga yang saya sampaikan, ada juga sisi lain yang orang yang langsung ditunjuk sebagai perwakilan owner yang sering melakukan rapat secara langsung di perusahaan. Itu disebut dengan komisaris. Komisaris. Ini sambil dicatat ya, ini informasi penting juga nih. Komisaris itu terbagi dua. Komisaris yang sifatnya internal, dan juga komisaris sifatnya independen. Jadi maksudnya komisaris internal dan independen itu gini bedanya. Kalau internal berarti salah satu pemegang saham atau owner bisa ditunjuk sebagai merangkap sebagai komisaris. Jadi misalnya ownernya ada 5.
Bana, Devi, Fahri, terus Lia, sama Junaidi. Bana sebagai owner bisa juga sebagai komisaris, gitu kan, untuk memantau langsung perusahaan seperti apa. Tapi kalau kita ingin berbicara yang fair dan menuju perusahaan yang bagus, maka komisaris itu selayaknya harus memiliki atau memperbanyak jumlah komisaris yang independen. Ini yang harus banyak. Ketika komisaris independennya banyak, maka kemungkinan secara nilai perusahaan akan lebih maju, semakin lebih bagus nilainya di mata khalayak umum. Nah, sekarang kita bicara tentang penilaian perusahaan. Jadi, masing-masing bidang ini, semua ini kan merupakan salah satu user juga dalam membaca laporan keuangan. Mereka sebagai user juga, tentu mereka memiliki persepsi masing-masing terhadap laporan keuangan. Masing-masing ini seperti direktur, sebagai contoh yang direktur, persepsinya adalah bagaimana dia bisa mencetak keuntungan. Gitu. Tujuan direktur mencetak keuntungan agar dia memperoleh yang namanya bonus atau penghasilan dipertahankan di perusahaan dan seterusnya. Begitu juga yang bagian yang lain. Sedangkan audit persepsinya berbeda. Audit dia harus memasang style atau gaya pemikirannya, persepsinya adalah tidak menuduh tapi mencurigai. Mencurigai apakah prosesnya terjadi dengan baik atau benar tidak. Seperti itu. Jangan sampai perusahaan yang dikelolanya, yang di auditnya, yang dijaga oleh dia itu berjalan tidak baik. Seperti itu. Jadi audit selalu menerapkan semacam prinsip kehati-hatian untuk melihat segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Jadi peran audit itu ada beberapa. Secara perspektif yang awal, audit itu dianggap sebagai watchdog istilahnya. Pihak yang mengawasi, mengamati proses jalannya perusahaan. Tapi ke depan, audit itu tidak hanya sekedar sebagai watchdog, tapi dia juga berperan sebagai pihak yang membantu dalam memberikan konsultasi, bekerja sama dengan pihak atau bagian yang lain, dan seterusnya. Ada juga sebagai istilahnya katalisator. Jadi ada dua peran lain dari audit selain watchdog, yaitu yang pertama sebagai bidang konsultasi, yang kedua sebagai katalisator. Ini sudah jurnalnya juga sudah ada dan bisa dibaca di dalam portal Garuda seperti itu. Nah, maka saya sudah memberikan link contoh mengakses portal Garuda. Saya harap teman-teman bisa mencoba ya untuk link yang sudah saya berikan seperti itu. Praktek di video yang keempat setelah ini. Video itu memang video dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, tapi satu pemaparannya ada yang memaparkan tentang cara untuk mengakses portal tersebut. Makanya saya share juga di kelas ini dan kelas satu lagi nanti, kelas bank dan lembaga, akan saya share juga. Oke, satu lagi poin yang saya ceritakan sedikit terakhir tentang nilai baik satu perusahaan. Sekarang untuk yang berkembang untuk menilai perusahaan itu bagus atau tidak dikenal dengan istilah GCG, yaitu Good Corporate Governance. Jadi ketika GCG-nya sudah jalan, dan GCG itu ada beberapa step, ketika menerapkan GCG, biasanya persepsi orang terhadap perusahaan tersebut akan meningkat, trust-nya, goodwill perusahaan itu akan bertambah dengan adanya GCG ketika ia diterapkan. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas lebih lanjut tentang GCG itu seperti apa ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Praktik manipulasi akuntansi. Kemarin ketika saya ceritakan saja tentang pengalaman saya ketika S2 kemarin, kan banyak tuh rekan-rekan saya yang merupakan akuntan. Jadi kalau ditanya ada nggak sih praktik manipulasi akuntansi? Akuntan sebagai orang yang memang
melakukan praktik langsung dalam pengelolaan laporan keuangan, biasanya mengatakan bahwa praktik itu nggak ada. Karena praktik itu tidak terlalu atau satu hal yang harus dipublis keluar. Tapi secara pelaksanaan di internal ada praktik-praktik seperti tersebut. Makanya muncul istilah tuh akuntan sebagai tukang jahit. Tukang jahit itu istilahnya kita bisa mengolah data keuangan kita sesuai dengan kebutuhan. Tapi itu tergantung dari entitas yang di mana tempat dia berada. Kalau dia memang di entitas yang kredibel, yang baik, harusnya hal seperti itu tidak terjadi seperti itu. Juga pemerintahnya juga bagus, pajakannya juga bagus, harusnya nggak jadi praktek-praktek seperti itu. Tapi ya gitulah, mudah-mudahan nanti hal-hal seperti ini akan terlihat jelas ketika kita sudah masuk dan berprofesi secara langsung sebagai seorang akuntan. Seperti itu. Ada yang namanya transfer pricing, menahan atau melepaskan laba. Jadi contoh tadi kan Bapak cerita tentang direktur. Ada komisaris direktur gitu kan. Nah, contohnya itu di satu perusahaan BUMN atau BUMD misalnya. Ketika terjadi proses kepemimpinan dari seorang direktur, dilihatlah misalnya ternyata direktur ini mengalami kendala, ada masalah dalam performance keuangannya. Kemudian direktur itu diganti oleh direktur yang baru. Ketika direktur yang baru itu masuk, maka dia dengan janjinya kepada owner juga komisaris gitu kan, dia kan merubah performan yang awalnya negatif atau kurang baik menjadi yang positif. Nah, dalam teknik atau dalam konteks ini terkadang seorang direktur itu akan melakukan teknik, satunya adalah melepas atau menahan laba teknik keuangannya. Tujuannya apa? Kalau kita ingin membesarkan laba kita, seharusnya laba atau keuntungan yang bisa ditransfer di tahun berikutnya akan ditahan di tahun ini agar terlihat besar laba yang kita miliki. Ini gambar umum aja ya, saya nggak ceritakan detail. Ini sebagai membuka mindset kita. Kemudian apabila kita ingin sebaliknya, kita ingin pengeluaran kita kecil, kita bisa juga mentransfer laba kita tahun ini ke tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi ada beberapa motif yang konteksnya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari laporan keuangannya itu sendiri. Kadang ada juga ketika terjadi pergantian manajemen yang berdasarkan cerita Profesor Sagaf ya, manajemen terkadang sengaja memunculkan semua kebobrokan pada satu entitas tersebut di tahun pertama ketika pergantian manajemen. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Alasannya yaitu itu kan setelah kita lihat, setelah kita ganti, ternyata memang manajemennya buruk kan. Jadi nanti akan mengkambing hitamkan posisinya itu direktur yang sebelumnya. Bisa juga seperti itu. Itu praktek seperti itu juga bisa terjadi. Ya memang itu adalah pilihan-pilihan gaya kepemimpinan seseorang. Bagaimana ia bisa menampilkan satu masalah, juga menampilkan satu solusi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan saya pikir ini tidak usah terlalu diperpanjang pembahasannya, yang jelas sebagai contohnya saja, gitu ya. Membuka wawasan dan perspektif dari teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah pertemuan selanjutnya tentang pengukuran, pengurusan laporan keuangan. Nanti kan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan setelah ini, rekan-rekan tolong selesaikan Google Form. Google Form-nya nanti ada tugas individu yang bisa dijawab oleh kita bersama insya Allah. Dan di bagian akhir ada feedbacknya. Oke? Mudah-mudahan semua bisa dikerjakan dengan baik. Apa yang kita jalani hari ini juga baik dan berkah. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.